Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi perkuliahan interaksi obat dengan topik interaksi farmakokinetika pertemuan yang kedua. Bersama saya, Apoteker Liza Puji Rahmi, Master of Science, sebagai dosen pengampu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas interaksi farmakokinetika pada fase atau proses absorpsi dan distribusi. Saya sangat berharap teman-teman mahasiswa bisa memahami dengan baik materi sebelumnya agar lebih mudah untuk memahami materi sekarang yang akan dibahas, yaitu tentang metabolisme dan ekskresi. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama ya hari ini adalah untuk menjelaskan definisi interaksi obat dan juga mekanismenya. Sedangkan materi yang akan kita bahas pada minggu ini adalah fokus pada dua fase, yaitu fase metabolisme dan juga ekskresi. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa secara umum metabolisme dan ekskresi sudah kita bahas pada materi perkuliahan di farmakologi maupun di mata kuliah farmakokinetika. Jadi sekali lagi saya mohon teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mereview kembali materi yang telah diberikan. Nah, adapun interaksi pada proses metabolisme dan ekskresi sebenarnya berkaitan dengan apa saja sih yang mempengaruhi proses ini. Dan itu sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya. Jadi, jika interaksi obat ini mempengaruhi faktor-faktor tersebut, maka ia akan mempengaruhi proses metabolisme dan ekskresi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, baik, kita akan lihat apa saja sih yang mempengaruhi atau bagaimana sih mekanisme dari interaksi pada proses metabolisme dan ekskresi ini. Nah, yang pertama adalah interaksi pada metabolisme, ya. Metabolisme. Kita tahu bahwa proses metabolisme ini adalah tujuan utamanya adalah untuk bagaimana obat itu bisa menjadi yang pertama menjadi bentuk tidak aktif dan juga menjadi bentuk yang lebih mudah atau lebih larut air, sehingga nanti akan berpengaruh pada proses ekskresi, ya, berpengaruh pada proses ekskresi. Nah, pada proses metabolisme ini ada hal-hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah adanya first pass metabolism atau metabolisme lintas pertama. Kemudian adanya enzim penginduksi dan juga enzim penghambat atau inhibisi, dan ada faktor genetik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme ini menjadi mekanisme terjadinya interaksi pada metabolisme. Artinya, jika terjadi perubahan pada first pass metabolism, maka akan mempengaruhi proses metabolisme. Demikian juga dengan jika adanya enzim penginduksi atau enzim penghambat dan juga faktor genetik, ini akan mempengaruhi proses metabolisme. Kita akan lihat satu persatu bagaimana bagaimana interaksi ini terjadi berdasarkan dari mekanisme ini. Yang pertama adalah perubahan pada first pass metabolism. Nah, apa itu first pass metabolism? Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana first pass metabolism itu atau metabolisme lintas pertama, yaitu di mana obat itu kan kalau secara normal setelah dia masuk ke sirkulasi darah, maka dia akan menuju ke tapak kerjanya terlebih dahulu, baru kemudian terjadi metabolisme. Tapi pada first pass metabolism ada beberapa obat yang mengalami first pass metabolism di mana ketika dia terserap ke sistem sirkulasi di dalam gastrointestinal itu, di dalam usus
itu juga terdapat enzim pemetabolisme, sehingga pada proses tersebut juga terjadi metabolisme secara tidak langsung. Makanya inilah yang dinamakan dengan first pass metabolism. Jadi seharusnya obat ini setelah terabsorpsi, seharusnya dia mengalami distribusi menuju ke tapak kerjanya, tapi ini malah mengalami metabolisme terlebih dahulu, sehingga akibatnya kadar obat yang mencapai tapak kerjanya menjadi berkurang, sangat berkurang, karena sudah termetabolisme, sudah menjadi metabolitnya. Jadi sangat kurang jumlah obat yang nantinya akan sampai ke tapak kerjanya. Nah, perubahan pada metabolisme lintas pertama ini mekanismenya ada dua. Yang pertama karena adanya perubahan aliran darah ke hati. Nah, yang kedua adalah adanya inhibisi ataupun induksi first pass metabolism ini. Nah, kita lihat yang mekanisme yang pertama ini. Perubahan pada aliran darah menuju ke hati. Contohnya itu adalah interaksi dari dofetilit dengan verapamil. Di mana absorpsi dari dofetilit ini maksudnya adalah kecepatan absorpsi dari dofetilit ini meningkat dengan adanya verapamil. Sehingga akibatnya akan menyebabkan terjadinya yang namanya torsade de pointes. Nah, inilah akibat dari perubahan aliran darah ke hati ini. Nah, contoh lainnya adalah peningkatan bioavailabilitas dari beta blocker dengan adanya hidralazin, sehingga ini menyebabkan perubahan proses metabolismenya. Jadi bioavailabilitas dari beta blocker ini menjadi meningkat. Ya, nah ini adalah contoh lainnya. Contoh ataupun mekanisme lainnya yang kedua itu adalah inhibisi ataupun induksi dari first pass metabolism ini. Jadi ada obat maupun substansi lain yang dia bisa menginduksi atau menghambat metabolisme lintas pertama. Contohnya adalah grapefruit. Grapefruit ini dia terkenal sebagai penghambat enzim sitokrom P450, terutamanya adalah isoenzim CYP3A4, di mana enzim ini juga ada di dalam saluran pencernaan kita, di dalam usus. Sehingga kalau misalkan kita minum obat bersamaan dengan grapefruit, maka dia akan menghambat enzim pemetabolisme ini, sehingga tidak bisa dikatakan first pass metabolismnya tidak terjadi. Jadi dihambat first pass metabolismnya. Nah, ini menjadi masalah jika kebanyakan obat yang sudah diketahui bahwa dia akan mengalami first pass metabolism, biasanya itu jumlah atau takaran ataupun dosisnya itu lebih besar harusnya. Karena untuk mengakomodir dari kehilangan yang banyak tadi dari first pass metabolism. Nah, kalau first pass metabolismnya ini dihambat, otomatis bioavailabilitasnya akan meningkat, ya kan? Ya, metabolismenya berkurang, maka bioavailabilitasnya menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Nah, ini tentu bermasalah jika kalau obat itu punya rentang terapi yang kecil. Bisa terjadi toksisitas karena bioavailabilitasnya meningkat. Gitu. Oke? Nah, mekanisme yang kedua pada interaksi dalam proses metabolisme yaitu adanya induksi enzim. Nah, induksi enzim.
Artinya adalah enzim maksudnya adalah substansi yang bisa menginduksi enzim pemetabolisme. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam metabolisme ada dua fase, fase 1 dan fase 2, di mana fase 1 itu biasanya adalah oksidasi gitu ya. Dan fase 2 itu bisa glukuronidasi dan lain sebagainya. Nah, jalur metabolisme yang paling umum diinduksi itu adalah fase 1, yaitu pada proses oksidasi, di mana yang tentunya enzim yang mempengaruhi itu adalah CYP 450. Nah, adanya substansi yang menginduksi enzim CYP 450 ini, maka dia akan meningkatkan laju metabolisme, sehingga proses metabolismenya berjalan lebih cepat, dan kadar obat di dalam tubuh itu menjadi lebih cepat, sehingga nanti bisa terjadi subterapi. Ya. Contohnya itu adalah siklosporin dengan herba yang namanya St. John's wort, dan juga siklosporin dengan rifampicin. Nah, St. John's wort ini dengan rifampicin ini adalah inducer dari CYP34, salah satu isoenzim CYP 450, di mana dia siklosporin ini memerlukan enzim ini untuk di metabolisme. Nah, sehingga kalau misalkan diberi bersamaan, maka tentu metabolisme dari siklosporin ini menjadi lebih cepat, sehingga kadar siklosporin di dalam tubuh lebih cepat turun dan bisa subterapi. Nah, ini adalah gambaran dari siklosporin dengan St. John's wort. Yang ini adalah rentang rentang dosis ya, rentang terapi dari siklosporin. Nah, ini siklosporin diberikan secara tunggal. Kemudian di sini mulai diberikan herba St. John's wort. Nah, kita bisa lihat kurvanya itu langsung turun sampai di bawah rentang terapinya. Nah, setelah St. John's wort-nya dihentikan, naik lagi. Ya, naik lagi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana induksi enzim CYP 450 ataupun isoenzimnya itu mempengaruhi kadar obat di dalam tubuhnya, karena dia mempengaruhi laju metabolisme. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Kalau masalahnya dengan penginduksi enzim itu lebih mudah, karena kita bisa mengatasinya dengan meningkatkan dosisnya. Tapi harus tetap dilakukan pemantauan, terutama bagi obat-obat yang punya rentang terapi yang sempit. Nah, yang berikutnya adalah inhibisi enzim. Berlawanan dengan yang tadi, induksi enzim. Nah, inhibisi enzim ini adalah jika obat diberikan bersamaan dengan substansi yang menghambat enzim sitokrom P450, sehingga laju metabolisme menjadi turun, menjadi lebih lambat. Akibatnya apa? Akibatnya kadar obat di dalam darah itu tetap tinggi, lama untuk dimetabolisme, sehingga bisa memungkinkan terjadinya toksisitas. Contohnya itu adalah peningkatan kadar plasma dari sildenafil setelah diberikan ritonavir selama 7 hari. Nah, ini kemungkinan akibatnya adalah karena ritonavir ini merupakan penghambat enzim CYP34, ya, CYP34, sehingga metabolisme dari sildenafil menjadi menurun dan kadarnya meningkat di dalam darah, dan sehingga terjadi toksisitas. Nah, untuk inhibisi enzim ini bisa terjadi pada fase 1, contohnya itu penghambatan dari epoksida hidrolase oleh valpromida. Nah, sehingga dia akan meningkatkan kadar dari valpromidanya atau carbamazepin. Nah, kalau contoh pada fase 2 konjugatif, itu adalah penghambatan glukuronidase dari carbamazepin karena pemberian dari valproat. Jadi carbamazepin dan valproat nggak bisa diberikan bersamaan karena dia akan menghambat metabolisme di fase 2-nya, yaitu di proses konjugasinya, sehingga nanti bisa menyebabkan toksisitas.
Nah, demikian juga dengan metil transferase, di mana metil transferase ini metabolisme dihambat oleh aminosalisilad. Gitu. Nah, interaksi karena inhibisi ini, tapi harus diingat ya, interaksi karena inhibisi ini, inhibisi enzim maksudnya akan bermakna klinis jika kadar obatnya itu melebihi rentang terapi. Artinya di sini kita perlu pemantauan. Kalau misalkan rentang terapinya sempit, maka ini sangat perlu dipantau. Tapi ya, jadi interaksinya akan bermakna klinis kalau melebihi rentang terapinya karena bisa menyebabkan toksisitas. Nah, ini adalah beberapa contoh dari interaksi obat pada proses metabolisme karena adanya induksi dan inhibisi enzim. Nanti silakan kalian lihat lagi dan kalian pelajari lebih jauh bagaimana prosesnya terjadi. Nah, yang ketiga adalah adanya faktor genetik pada metabolisme. Nah, dalam proses metabolisme ini ada yang namanya genetic polymorphism, yang artinya bahwa beberapa orang secara genetik itu memiliki varian isoenzim yang berbeda-beda dengan aktivitas yang berbeda-beda. Maksudnya varian isoenzimnya aktivitasnya berbeda, yang biasanya lebih buruk dari yang normal. Nah, contohnya adalah isoenzim CYP2D6. Pada populasi tertentu, yaitu populasi Kaukasian, Asia, ataupun orang kulit hitam, aktivitasnya rendah. Sehingga ini menyebabkan metabolisme menjadi lebih lambat, karena aktivitasnya rendah. Gitu. Nah, beberapa pasien itu bisa terjadi toksisitas ketika ada obat yang bisa menyebabkan interaksi. Ya, jadi ada populasi yang kalau misalkan diberikan obat yang bisa terjadi interaksi di dalamnya, dia bisa toksik. Tapi ada yang lainnya nggak apa-apa. Nah, inilah yang dinamakan akibat dari genetic polymorphism. Nah, contoh polimorfisme yang lainnya yaitu isoenzim CYP2D6 tadi ya, CYP2C9, CYP2C19. Nah, kalau CYP34 yang tadi kita bicarakan sebelumnya terkait dengan siklosporin dan rifampicin, siklosporin dan St. John's wort, itu bukan polimorfisme. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, walaupun faktor-faktor genetik yang mempengaruhi metabolisme ini sekarang ini genotypingnya itu masih dalam tahapan menjadi research tool. Jadi kepentingan riset. Jadi tidak digunakan secara klinis gitu ya. Belum luas digunakan secara klinis. Jadi masih dalam proses riset. Karena perlu teknologi kedalaman ilmu yang lebih tinggi untuk genotyping sitokrom P450 ini. Jadi masih penggunaannya masih sebatas riset. Tapi ke depannya kemungkinan ini bisa menjadi standar terapi, menjadi standar clinical practice yang bisa digunakan untuk terapi individualized drug therapy. Jadi masing-masing orang karena genotyping ataupun genetiknya berbeda-beda, genotypingnya berbeda-beda, di mana ada kemungkinan terjadi genetic polymorphism, maka terapi yang diberikan itu bersifat individual karena tergantung dari genotypingnya. Nah, itu kemungkinan ke depan akan menjadi seperti itu. Untuk sekarang ini, adanya genotyping dari sitokrom P450 ini masih sebatas riset, belum digunakan secara klinis secara luas gitu. Ya. Selanjutnya adalah interaksi pada proses ekskresi. Nah, interaksi pada proses ekskresi itu proses yang terjadi bisa berupa transport aktif pada membran sel dan juga penyesuaian atau perubahan suasana pH di ginjal. Nah, dampaknya
obat akan cepat diekskresi atau akan diperlama ekskresinya. Jadi kalau transport aktifnya dipengaruhi, pH-nya juga dipengaruhi, maka dampaknya cepat atau lambat ekskresinya. Mekanisme yang terjadi bisa berupa perubahan pH urin, kemudian perubahan ekskresi aktif tubulus ginjal, kemudian perubahan aliran darah ke ginjal, dan juga gangguan ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Nah, pada proses ekskresi, jadi ada reabsorpsi pasif obat di ginjal, di mana reabsorpsi pasif obat di ginjal itu adalah dalam bentuk tidak terionisasi dan larut lemak, sehingga tergantung dari pKa obat dan pH urin. Artinya jika obat itu dalam bentuk tidak terionisasi dan larut lemak, di sini kalau kita lihat di diagram ini adalah dalam bentuk HX ini, ya. HX ini, maka dia akan lebih mudah untuk berdifusi masuk ke dalam plasma kembali. Jadi obat akan balik lagi ke plasma, gitu. Ya, kalau dia dalam bentuk tidak terionisasi dan larut lemak, gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia dalam bentuk terionisasi dan juga tidak larut lemak, maka dia akan dikeluarkan melalui urin. Artinya dia larut air. Kan dia akan dikeluarkan melalui urin. Nah, di sini adalah kalau misalkan filtrat di dalam tubulus, karena kan kita tahu obat masuk ke dalam melalui proses ekskresi itu dari glomerulus, kemudian obat-obat yang ukurannya kecil itu maka dia akan masuk ke tubulus, kalau yang ukurannya besar nggak bisa melintasi masuk ke tubulus maka balik lagi ke sirkulasi darah. Nah, yang kecil ini di tubulus ini, kalau misalkan dia bersifat asam, maka sebagian besar dari obat-obat yang bersifat asam lemah akan menjadi bentuk tidak terionisasi dan larut lemak. Nah, ini dia. Maka dia akan balik lagi ke plasma. Ya, akan balik lagi ke dalam plasma. Tapi kalau misalkan di urin kita bersifat basa, maka obat-obat itu, obat-obat tadi ya, obat-obat yang bersifat asam lemah tadi ini, maka dia akan berada dalam bentuk terionisasi dan tidak larut lemak. Artinya dia menjadi bentuk yang larut air. Nah, makanya dia akan dikeluarkan melalui urin. Gitu ya. Nah, demikian juga sebaliknya ya, kalau misalkan urin itu bersifat asam, maka obat-obat yang larut dalam obat-obat yang bersifat basa lemah, maka dia akan mudah larut menjadi larut air. Nah, makanya perubahan pH urin menyebabkan jumlah obat yang terionisasi itu menjadi meningkat. Misalkan urin basa, maka urin basa dengan obat asam, maka bentuk obat yang terionisasi menjadi meningkat, gitu ya. Maksudnya kalau urinnya asam, obatnya basa, maka jumlah yang terionisasinya akan meningkat. Sehingga ini akan menyebabkan ekskresi obat menjadi meningkat. Dan juga sebaliknya. Kalau sebaliknya artinya banyak obat yang balik lagi ke plasma, retensi obat, banyak kita sebutnya. Gitu. Nah, proses yang kedua yaitu terjadinya perubahan ekskresi aktif di tubulus ginjal. Jadi ada penghambatan sekresi di tubulus ginjal sebagai akibat adanya kompetisi antara obat dengan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Ya, terutamanya itu adalah untuk sistem transport obat yang bersifat asam dan metabolitnya juga bersifat asam. Artinya apa? Dalam tubulus ginjal kita perlu transporter. Kita perlu transporter, sistem transport yang sama. Nah, jika obat dan juga metabolit obatnya ini perlu sistem transport yang sama, maka bisa terjadi kompetisi di sini. Bisa menjadi kompetisi di sini. Sehingga akan menghambat sekresi ke tubulus ginjal bagi obat-obat tersebut. Nah, contohnya adalah fenilbutazon dan indometasin, di mana dia akan menghambat sekresi ke tubulus ginjal.
Nah, untuk obat-obat diuretik tiazid dan juga furosemid, sehingga efek dari diuretik ini akan menurun. Jadi phenylbutazon dan indomethacin ini menghambat sekresi ke tubulus ginjal. Oleh karena itu, obat-obat seperti diuretik gitu ya, yang memang dia memerlukan sistem transport yang sama, dia akan menyebabkan terhambat sehingga efek diuretiknya bisa menurun. Nah, yang berikutnya adalah perubahan aliran darah ke ginjal. Nah, aliran darah ke ginjal ini sebagiannya itu dikontrol oleh prostaglandin. Ya, prostaglandin. Nah, jika prostaglandin ini dihambat, tentu ekskresi renal dari beberapa obat akan juga menjadi menurun karena aliran darahnya berkurang gitu. Nah, oleh karena itu contoh dari interaksi ini adalah litium dengan NSAID. Nah, kenapa litium dengan NSAID ini mempunyai interaksi? Karena NSAID ini kan menghambat prostaglandin, sehingga ketika prostaglandin dihambat, maka aliran darah ke ginjalnya turun, sehingga nanti ekskresi dari litium ini juga akan menurun gitu. Ya betul. Nah, yang terakhir adalah gangguan ekskresi empedu dan juga sirkulasi enterohepatik. Saya berharap kalian masih ingat dengan sirkulasi enterohepatik ya. Enterohepatik. Nah, beberapa obat dan juga metabolitnya yang larut lemak itu akan direabsorpsi kembali ke dalam tubuh dalam lumen usus. Kita tahu kan ada beberapa obat yang nanti dia akan menuju ke empedu untuk direabsorpsi lagi. Nah, ini kan prosesnya. Jadi di dalam usus itu direabsorpsi kembali. Nah, inilah yang dinamakan dengan sirkulasi enterohepatik. Jadi kalau contohnya adalah metabolit dalam bentuk glukuronat, di mana dia bisa dipecah oleh enzim glukuronidase oleh flora usus. Nah, di sini kita lihat ada flora usus. Peran dari flora usus, di mana flora usus ini akan memecahkan glukuronat, metabolit glukuronat ini menjadi bentuk yang aktif, menjadi bentuk obat yang awalnya, sehingga nanti akan diabsorpsi kembali. Nah, kalau misalkan flora ususnya ini kita hilangkan, tentu ini nggak bisa balik lagi ke bentuk awalnya, gitu. Ya. Nah, inilah yang contohnya itu adalah kontrasepsi dengan antibakteri, karena antibakteri ini dia akan membunuh flora usus, sehingga kontrasepsi yang ini tadi, kontrasepsi yang harusnya dia bisa balik diabsorpsi kembali melalui siklus enterohepatik menjadi tidak terabsorpsi kembali, sehingga bioavailabilitasnya yang harusnya cukup menjadi tidak cukup karena nggak ada proses siklus enterohepatik ini tadi. Nah, ini mungkin menyebabkan kegagalan terapi dari kontrasepsi gitu ya. Nah, demikian penjelasan kita untuk materi metabolisme dan ekskresi. Kita akan bertemu di kelas untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai interaksi dalam proses metabolisme dan ekskresi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.